Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama kami Murno Literasi dalam konten Ngobot, obrolan berbobot. Kali ini kita akan ngobot bersama seorang pelaut dari Desa Murno. Dan kebetulan hari ini dia sedang libur, jadi pulang. Nah, momen-momen seperti itu adalah kesempatan bagi kami untuk ngajak beliaunya untuk ngobot. Nah, ini cuacanya sekarang hujan, jadi untuk menghemat waktu langsung saja, jangan kemana-mana, saksikan setelah cuplikan berikut. Halo Sobat Literasi, masih bersama kami Murno Literasi dalam konten Ngobot. Sekarang kita sudah bersama dengan Cak Kolik. Ini orangnya, nah ini Cak Kolik sedang libur ya? Lagi istirahat. Oh, lagi istirahat. Ya, lagi cuti. Oh, lagi cuti. Dalam satu minggu berapa hari kerja? Kalau di kapal aturannya itu, kalau kapal feri kebanyakan 1 bulan di kapal, 1 minggu di rumah. 1 bulan di kapal? 1 minggu di rumah. Karena saya ngambil 2 bulan sekali, jadi 2 bulan di kapal, 2 minggu di rumah. Oh, seperti itu. Berarti dalam 30 hari ini ada jatah 7 hari untuk libur ya? Iya. Terus diambil 2 bulan sekali boleh? Ambil 2 sekali. Yang jauh rata-rata ngambil 2 bulan sekali. Iya. Tapi yang rumahnya dekat itu kebanyakan ngambil 1 bulan sekali. Jadi 1 bulan di kapal, 1 minggu di rumah. Sampean ngambil yang mana? Saya ambil 2 bulan sekali. 2 Jadi bulan sekali. 2 bulan di kapal, 2 minggu di rumah. Setelah dapat 2 bulan ya? Iya. Setelah 2 bulan di kapal. Ya, setelah dapat 2 bulan baru Ambil pulang cuti, 14 hari ya? 14 hari. Oh, ya seperti itu. Ini Cak Kolik, ada beberapa pertanyaan ya, yang mungkin ini bisa memotivasi khususnya anak-anak Murno ya. Yang pertama yaitu, sejak kapan sih sampean ini jadi seorang pelaut nih? Sejak kapan? Kalau pelaut sendiri ya, yang netap di laut itu dari tahun 99 sampai dengan saat ini. Tetapi awal merantau dari Desa Murno itu dari tahun 93. Dari tahun 93 sampai dengan akhir tahun 99 saya di kantor perusahaan pelayaran, dan dari tahun 99 sampai dengan saat ini saya di laut. Jadi yang jadi profesi sebagai pelaut itu Dari tahun 99 sampai dengan saat ini. Sekitar 21 tahun ya? Ya. Sekitar 21 tahun. Nah, ini kok tadi ada itu tahun merantau itu ya? Iya. Tahun 93 ya? 93. Maksudnya merantau sebelum jadi pelaut itu ya? Iya. Jadi sebelum jadi pelaut, apa profesinya sebelum jadi seorang pelaut? Saya dulu kan tidak punya cita-cita. Oh, enggak punya cita-cita? Tidak punya cita-cita, cuma cita-cita satu. Saya ingin membantu orang tua, kan begitu. Ya, karena tujuan awal itu tujuannya membantu orang tua. Mungkin Allah memberi jalan lain. Jadi begitu saya cari kerjaan, nah kebetulan ada yang ngajak saya kerja. Saya pertama kerja itu malah jadi OB. Jadi OB? Jadi OB. Jadi OB. Jadi begitu jadi OB, 3 bulan masuk perusahaan itu, kelihatannya orang-orang yang di kantor itu kasihan sama saya, kan gitu. Ya begitu kasihan, orang itu pada nekan, kamu harus sekolah. Kalau kamu tidak sekolah, kamu seumur hidup akan jadi UB terus, kan gitu. Nah, saya bilang sama atas-atas saya di kantor, saya ini kan kerja. Iya. Bagaimana saya mau sekolah? Nah, kawan-kawan di kantor, atas-atasan saya di kantor itu bilang begini, loh ini kan kota besar. Kota besar itu ada sekolah malam. Jadi sekolah malam. Sekolah malam. Jadi manfaatkan
kalau siang itu kerja seperti biasa, Jadi OB itu ya? jadi OB, kalau malam kamu sekolah, sehingga aktivitas kamu juga tidak mengganggu waktu sekolah kamu tidak mengganggu aktivitas kamu kerja, kan itu. Jadi alhamdulillah saya jalanin proses itu. Kebetulan di Jakarta itu saya diterima di SMA Kodam Jaya. SMA Ahmad waktu itu ya? SMA Iya, ya? jadi Kodam Jaya itu kebanyakan yang sekolah di sekolah tersebut itu anggota. Jadi abri-abri yang tamatan SMP itu SMA-nya di situ. Nah, makanya dari tenaga pengajar pun kebanyakan dari anggota, dari angkatan kan. Angkatan ya. Gitu. Jadi alhamdulillah berjalan 3 tahun setelah saya selesai sekolah, baru saya darinya jadi OB itu diangkat menjadi operator radio. Operator radio. Itu setelah tamat SMA? Setelah tamat SMA. SMA ya? Ya, jadi setelah tamat SMA saya diangkat jadi operator radio. Nah, operator radio itu bukan untuk mengudara seperti radio di sini, bukan. Yeah. Nah, jadi operator radio itu saya mengecek posisi kapal. Dulu itu kan ada sistem radio komunikasi ya, Yeah. namanya itu SSB. Jadi Apa sama dengan apa HT itu ya? Halo. bersama dengan AD, cuma dia ini jangkaunya lebih jauh. Oh, Jadi jangkauannya bisa lebih antar provinsi. jauh. Antar provinsi. Iya, antar provinsi. Jadi saya ngecek posisi kapal baik yang di wilayah timur maupun yang di wilayah barat. Karena kan di perusahaan yang saya tempatin itu memiliki beberapa armada itu di lintas Kayangan Pototano, Padang Bayi Lembar, Ketapang Gilimanuk, dan Merak Bakauheni. Nah, jadi untuk memonitor semua kapal itu biasanya kita melalui radio itu. Nah, kalau sekarang kan sudah ada WA, Ya, ada WA. sudah ada alat-alat komunikasi yang lebih canggih daripada SSB. Jadi sekarang komunikasi via SSB itu untuk antar perusahaan ke armada kapal sudah enggak lagi Ya, sekarang. kita ada yang lebih canggih lah Ya, ya. ada lebih canggih. Itu tahun 1996 berarti ya? Ya, ada 96 sampai 99. Yang apa namanya itu Jadi dalam operator ya, radio. operator radio itu ya. Cuma jangka waktu tahun 99 sampai 96 perusahaan itu menekan saya. Malah pada saat itu saya ditekan kamu harus kuliah kan gitu. Malah sekarang ini dorongannya bukan dari karyawan, malah dari pemilik perusahaan. Kamu harus kuliah. Dan memang saya ngakuin kemampuan cara saya berpikir kan lambat. Iya. Saya bilang begini, saya tidak mampu dan saya tidak ada keinginan untuk kerja di kantor. Akhirnya ditawarin lagi, kamu akademi. Saya nggak mampu untuk berpikir ke sana. Terus maunya kamu apa? Saya ambil badan diklat aja. Badan diklat. Badan diklat. Nah, badan diklat karena kan kalau untuk di laut gitu ya. Ijazah laut baik dari akademi maupun badan diklat itu kan sama. Oh, sama. Sama. Jadi yang membedakan itu antara peningkatan ijazah saja. Jadi semua ijazah laut itu yang mengeluarkan itu dari perhubungan. Dinas Perhubungan ya. Ya, makanya kenapa ijazah laut itu ijazahnya itu diakui dari kutub ke kutub. Jadi seluruh negara itu Seluruh mengakui, negara ya, mengakui ijazah itu. ijazah itu. Diklat Bahkan itu ya, yang diklat. Diklat ya. Baik diklat maupun Maupun akademi, akademi. itu ijazahnya, yang ijazah lautnya itu seluruh negara mengakui. Gitu loh. Bahkan saya pernah berlayar ke New Zealand waktu saya ngambil kapal tahun 2015. Itu begitu saya masuk ke bandara di sana, dicek kan gitu. Nah, dia bilang karena kan saya pakai topi dari saya diklat itu, badan pendidikan saya, dia Iya. bilang Seamen Indonesia good. Jadi memang pelaut Indonesia itu di luar itu malah diakui. Diakui ya. Iya gitu loh. Dia bilang begitu saya masuk, Seamen Indonesia good kan gitu. Memang kemampuan pelaut Indonesia itu di luar itu memang cukup bagus. Cukup bagus. Nah, Itu jadi, dari segi apa itu yang lebih menonjol tuh? kita kan orang Indonesia kan banyak kan orang berani natak lah, orang Jawa bilang kan natak kan itu. Jadi dalam segi keterampilan kita tuh tidak mengandalkan dari alat-alat canggih, apa adanya, alat yang ada itu kita bisa manfaatkan. Oh. Kalau orang-orang pelaut dari luar kebanyakan kan, oh kalau mau kerja ini harus pakai alat ini, kalau kerja ini harus pakai alat ini. Kalau orang Indonesia enggak. Seadanya ya. Seadanya bisa jadi kan bisa gitu loh. jadi.
Contohnya seandainya kan dengan kapal ketinggian gitu ya, kalau docking itu kan biasanya kan harus pakai stiker. Ya, Kita pakai tali pun jadi. untuk manjat itu ya. Iya, itu makanya pelaut-pelaut kita itu di luar itu memang benar-benar diakui. Diakui keberaniannya ya. Keberaniannya. Iya. Berarti Cak Kolik ini jadi seorang pelaut ini bukan atas dasar cita-cita mau dari kecil kemudian dikejar tercapai, bukan ya? Bukan, Jadi bukan. atas ada masukan dari orang lain itu ya. Masukan ya awalnya dari situ. Cuma awal mulanya saya kerja di laut itu ya kembali karena Allah memberikan jalan rezeki saya Ya. melalui itu kan gitu. Kalau awal mulanya itu emang saya kan dari keluarga nggak mampu ya. Iya. Bapak saya juga kuli, ibu saya juga kuli. Ya mungkin latar belakang saya pun juga dari kecil pun saya sudah diajarin bagaimana caranya mencari rezeki kan gitu. Jadi awal mulanya saya cari rezeki, lah jalan ke laut inilah Allah udah menuntun ke sana kelihatannya segitu. Jadi kalau kita dari awal mau jadi ini enggak, tujuan awal adalah ingin bantu orang tua. Nah, Ingin bantu. setelah masuk ke perusahaan ini baru di tiap perusahaan memberikan jalan begini, makanya begitu saya ikutin, kok kelihatannya oh hidup di laut itu seperti ini ya gitu loh. Jadi baru menemukan kenyamanan kenyamanan hidup di laut itu kayak apa gitu loh. Setelah ada dorongan dari kawan-kawan di kantor. Berarti ini prosesnya panjang ya? Prosesnya panjang. Yang pertama jadi OB Ya. ya selama beberapa tahun, 3 tahun ya kurang lebih ya? Iya 3 tahun. 3 tahun setelah menempuh pendidikan tingkat SMA baru bisa mengendalikan radio itu ya? Iya. Setelah itu jadi operator radio. Setelah itu kuliah selama berapa tahun ya? Kuliahnya? Kalau untuk badan diklat itu tergantung dari tingkatan. Biasanya kalau kelas 5 waktu angkatan saya dulu itu perubahan dari MPT ke ANT. Saya kena 6 bulan. 6 bulan. Ya. Jadi perubahan awalnya itu kan MPT kan cuma 3 bulan. Nah, begitu perubahan dari MPT ke ANT itu menjadi 6 bulan. Tapi keluar ijazahnya itu 9 bulan. Itu nempuh kuliah selama Badan diklat. Oh, diklat. Badan diklat gitu. Nah, cuma di laut itu setelah punya kelas 5 itu kan semakin kecil ijazah laut kan semakin tinggi kan. Iya. Begitu punya kelas 5 mau kelas 4 tuh harus punya masa layar minimal 2 tahun. Masa layar. Masa layar harus 2 tahun. Ada waktu ya, waktu pengalaman. Ada pengalaman minimal 2 tahun. 2 tahun. Iya. Karena saya sudah terlalu nyaman di kapal, kok kelihatannya itu mau ngambil ijazah berikutnya kok mudah. Bukan mudah. Lebih baik cari uang dulu kan gitu. Oh. Ya akhirnya saya baru tercapai kelas 4 itu tahun 2014. 2013 mulai duduk, 2014 selesai. Ya kelas 4-nya itu baru pendidikannya 1 tahun. Kelas 4-nya. Ya, kelas 4 1 tahun, kelas 5-6 bulan, tapi keluar ijazah 9 bulan ya. Iya. Nah itu terus kelas 4-nya itu baru 1 tahun. 1 tahun ya. Berarti itu terkendala dengan pekerjaan ya, sibuk dengan kerja, akhirnya tidak ada begini, faktor kebutuhan yang lain yang membuat apa yang harus kita inginkan itu kan kadang-kadang kita hidup kan begini, yang ini penting, yang ini penting, yang ini lebih penting. Kita kan mengutamakan yang lebih penting dulu kan gitu. Jadi kan kita yang lebih tahu mana yang lebih penting gitu ya. Cak Kolik ini kan dulu kan SMP ya, lulus SMP baru ke Jakarta ya. Ke Jakarta ya. Iya, sebenarnya sebelum SMP, itu saya sempat masuk ke pesantren dulu. Yang cita-citakan dulu memang ingin jadi ustadz sih enggak ya, yang penting kepingin ya bisa ngaji lah, mendalami ilmu agama gitu ya. Ilmu agama, kepingin mendalami ilmu agama. Tapi karena ada sebab orang tua saya kena musibah, jadi mau nggak mau saya harus membantu orang tua. Itu awal mulanya saya merantau. Itu kalau boleh tahu siapa yang memberi jalan? Kan nggak mungkin kan langsung berangkat sendiri ke Jakarta itu kan. Kebetulan om saya di perusahaan tersebut. Oh. Jadi diajak sama om, dibawa om lah ke sana. Jadi ya beliau juga salah satu orang yang memotivasi saya supaya saya kerja di laut. Iya. Cak Kolik, ini kan sampeyan ini
antara tempat kerja dan tempat tinggal ini kan jauh kan ya. Jadi mau ndak mau ketika sampean kerja jauh dari keluarga ya. Apa sih yang memotivasi sampean kok sampai sekarang bisa bertahan ini apa ini? Gini, awal mulanya tuh kan kehidupan di laut gitu. Untuk masa bujangan ya. Ya, Itu kan memang nyaman. nyaman ya. Dan begitu terasa itu setelah punya istri, punya anak, Ya, punya. nah itu kan udah mulai terasa kan gitu. Cuma kenapa kok sampai saat ini saya bertahan kan gitu? Ya. Begini, siapapun orang tua, gitu ya, kepinginnya anak saya harus lebih baik daripada saya, kan gitu. Iya, iya. Makanya supaya anak saya lebih baik, Oh, jadi yang memotivasi Cak Kolik sampai saat ini bertahan sebagai pelaut, pisah dengan keluarga dalam apa namanya itu saat bekerja itu seorang anak ini ya. ya betul. Seorang anak. Tanggung jawab menafkahi seorang anak ya. Itu pertanyaan selanjutnya, seperti apa sih Cak Kolik? Apa itu kehidupan di kapal itu seperti apa? Ya kita hidup kan dari berbagai suku, ya kan, dari macam-macam suku, dari Sabang sampai Merauke, Itu kumpul jadi satu. ngumpul jadi satu. Di kapal. Jadi ya gimana ya, kita bisa nggak bisa, mau nggak mau harus bisa adaptasi dengan mereka. Kita harus bisa memahami karakter-karakter mereka. Tapi orang Jawa, kebanyakan orang Jawa itu orang ngalah. Yalah. Orang ngalahan itu insya Allah di mana aja bisa masuk. Bisa masuk. Ya, ya alhamdulillah sih. Jadi saya selama saya ngumpul dengan kawan-kawan dari berbagai macam suku itu nyambung. Dan nyambung karena apa? Karena saya berusaha untuk mempelajari karakter mereka, gitu loh. Jadi kehidupannya ya kayak kita hidup di kampung kayak begini. Ya. Cuma perbedaannya tidak semua perusahaan menerima karyawan atau pelaut wanita ya. Oh, Jadi wanita. ya cuma beda di situ. Kebetulan memang di perusahaan saya itu pelautnya laki semua, Laki-laki semua. tidak ada perempuan kan gitu. Jadi itu aja yang membedakan. Yang lain-lain sih saya kira sama dengan kita kehidupan di daerah begini. Jadi bagaimana kita beradaptasi dengan mereka. Kalau kita baik, insya Allah pun mereka pun juga akan baik sama kita. Baik, ya. Yang dimaksud kan tadi kan kalau orang Jawa itu identik dengan ngalah gitu ya. Yang dimaksud ngalah itu menurut apa namanya pengalamannya Pak Cakol itu gimana? Gini, Ngalah dalam hal apa ini? biasanya kan dari kawan-kawan yang di luar dari orang Jawa dia kan dia lebih condong ini loh seharusnya begini kan gitu. Oh. Nah kalau kita kan ya kalau emang itu bagus, baik untuk kepentingan bersama ya kenapa tidak, Ya. kan gitu. Jadi orang Jawa kan lebih condong Ya. apa ya? Dalam hal pendapat mungkin Pendapat ya kita bisa mendukung, tapi juga ya. bisa memberi jalan keluarnya itu bagaimana Ya. kan gitu. Makanya di lingkungan mana aja insya Allah kita tuh bisa masuk Ya. gitu. Ya makanya kadang ada istilah seperti ini. Oh, itu ndak Jawa itu lah ya. Berarti Ya orang memang Jawa kadang-kadang itu kan, kemampuan ya. kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk beradaptasi dengan orang itu kira-kira bagaimana. Ya. Itu yang kadang-kadang kita tidak bisa kan gitu. Ya. Tapi insya Allah kalau orang Jawa kebanyakan itu bisa. Bisa, ya? Karena itu Bisa. tadi orang Jawa itu ngalah yang penting selamat kan Ya. begitu. Ngomong, iso Ngomong. ngomong lah ya. Cak Kolik kan ini kan ada di kapal terus ya. Ada di kapal. Jadi dari apa namanya tempat yang satu ke tempat yang lain, terus kemudian kembali lagi, itu pernah nggak merasa was-was ya ketika ada di tengah laut? Kan nggak ada ya, nggak ada tempat untuk daratan kan nggak ada ya. Pernah nggak merasa was-was takut? Was-was itu ada, ya Ada. was-was itu ada. Cuma perbedaannya di laut sama di darat itu, di laut sama di udara itu, kalau di laut yang penting kita tidak panik, insya Allah 90% kita selamat. Oh, panik dia. Ya, Jadi kebanyakan jadi orang yang apa ya, yang kebanyakan orang yang sering terjadi insiden apa segala macam terus sampai mereka nggak selamat, itu kebanyakan mereka panik. Karena apa? Di laut sendiri itu sebenarnya kita ada bermacam-macam alat keselamatan. Oh, ada ya? tersedia. Ada. Jadi kan contohnya hal yang paling kecil aja. Untuk penumpang gitu ya. Penumpang itu di setiap ruangan selalu disiapkan namanya life jacket. Life jacket. Jadi rompi penolong kata orang sini kan gitu. Nah, rompi penolong itu
itu di setiap penerbangan jumlahnya selalu lebih dari jumlah kapasitas penumpang yang sudah disiapkan. Jadi Iya. kita tidak usah khawatir bahwa tidak akan kebagian rompi, Iya. gitu loh. Nah, cuma karena panik, ya. jadi wah ini sampai kan kapal miring mau ada insiden begini-begini. Sebelum ada komando dia loncat duluan. Itu kebanyakan yang orang yang sampai ada kejadian meninggal apa segala macam. Karena di kapal sendiri kita mau loncat ke laut atau kita mau terjun ke laut itu harus ikutin aba-aba dari pimpinan di atas kapal, yaitu nakoda, kan begitu. Jadi kebanyakan memang yang apa namanya yang terjadi itu panik gitu tadi. Panik, ya. Jadi untuk was-was itu ya itu nanti pasti ada. Cuma kita kembalikan lagi sama yang di atas. Ya. Di darat, di udara, di laut pun juga pasti ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kan gitu. Ya kita minta ada sama Allah, bilah yang terbaik, kan gitu. Jadi sebenarnya untuk fasilitas keselamatan ini sudah dilengkapi ya sebenarnya. Kalau di kapal itu alat keselamatan itu ada 3 atau 4 ya, itu life jacket, pelampung buoy, life craft sama skoci. Yang utama yang utama itu life jacket. Jadi life jacket itu memang ditaruh di tempat yang kira-kira mudah dilihat dan mudah diambil. Jadi life jacket itulah pelampung bulat itu posisinya biasanya di railing pagar kapal itu. Ya, pagar-pagar. Ya. Terus kedua itu life craft. Life craft itu berbentuk kapsul. Jadi begitu kapsul. Banana seperti banana itu ya. Banana apa namanya itu? Ya, persis kapsul ya, kayak kapsul itu ya. Tapi begitu nanti dia dilempar ke laut, dia otomatis akan membentuk perahu. Gitu loh. Jadi orang loncat ke laut dengan meskipun ya berat seberapapun orang itu, kalau menggunakan life jacket pasti ngambang. Ya. Nah, kalau mengandalkan life jacket itu kan nggak bisa. Ya. Makanya di situ ada namanya life craft atau skoci. Nah, life craft atau skoci itu bisa menampung jumlah orang tertentu. Ada yang bisa menampung 25 orang, ada yang bisa menampung bahkan sampai 50 atau 60 orang tergantung besar kecilnya pelampung atau skoci. Nah, skoci sama juga dengan pelampung itu. Jadi orang yang loncat ke laut yang menggunakan life jacket itu nanti ditolong dinaikkan ke skoci atau life craft itu tadi, gitu loh. Itu kemudian kan kalau sudah ada di skoci itu kan otomatis kita akan menunggu ya. Ya. Itu upaya apa yang dilakukan? Jadi gini, di laut itu di dalam skoci itu banyak alat keselamatan atau alat-alat untuk minta bantuan. Di dalam skoci. Di dalam skoci itu. Dalam skoci, dalam life craft itu ada. Contohnya kayak parasut, red hand flare, smoke, atau kaca, shutter ya. Parasut itu kan begitu kita tembakan ke atas akan mengeluarkan cahaya. Itu nanti orang bisa memonitor kita. Nah, terus kan begitu ditembak ke atas kan di bawah kan nggak kelihatan. Yang di skoci sendiri supaya kelihatan orang, kita ada namanya red hand flare. Red hand flare itu begitu dipegang begini dia akan nyala. Berarti orang itu di sana ya itu gitu. Nah, nama smoke itu nanti dia menimbulkan asap di laut. Jadi itu nanti itu nanti begitu kita hanyut kemana itu ada bekasnya. Jadi orang jejaknya itu ada gitu. Jadi insya Allah kalau ngikutin aturan-aturan cara bagaimana penyelamatan kita di laut, yang penting tidak panik, insya Allah 90% selamat. Aman ya? Aman, kan gitu. Kalik, ini saya kan pernah dulu nonton film itu ya. Katanya itu real story, kisah nyata ya. Judulnya Pirate of Somalia. Jadi di film itu ada seorang tokoh utama namanya Jai Bahadur itu ya. Seorang penulis, dia pergi ke Somalia, dari Amerika pergi ke Somalia untuk menulis dengan tema bajak laut itu. Yang saya tanyakan, ada apa enggak sih sebenarnya bajak laut itu? Bajak laut itu ada. Ada ya? Bajak laut ada. Cuma pengalaman saya karena saya tuh berlayar di selat. Ya di selat. Terus kapal yang saya naikin itu alhamdulillah saya tidak pernah naik di kapal kecil. Ya. Jadi alhamdulillah tidak pernah mengalami hal itu. Biasanya yang terjadi itu bajak laut itu
yang dicari itu kapal yang mudah untuk dinaikin. Oh, kapal yang mudah Untuk dinaikin kan gitu. Kayak kasusnya apanya Sinar Kudus segala macam gitu Iya. kan. Nah itu kan kapalnya kan agak nggak terlalu tinggi ya. Kalau kapal saya kan tingginya itu kan sekitar 20 meter. 20 meter. Jadi kalau seandainya ada apa-apa tuh insya Allah masih aman. Iya. Kan gitu. Itu dipanjat berarti ya? Dipanjat ya. Jadi kan mereka punya alat untuk bisa memanjat itu. Gitu. Berarti ada memang ya? Ada, baca kita ada. Tapi ya pengalaman saya, alhamdulillah, saya mainnya cuma di kapal-kapal feri. Alhamdulillah juga tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Iya. Berarti memang benar-benar ada Ada, ya? Terus ada. itu di Somalia memang ada di Somalia? Ada. Bukan di Somalia juga, di Indonesia pun juga ada. Oh, di Indonesia juga ada? Di Indonesia tuh yang sering saya dengar itu di Selat Bangka. Selat Bangka. Ya, Selat Bangka itu memang kan dia agak sepi gitu kan. Iya. Jadi apalagi kapal-kapal yang kecil, sejenis tugboat itu kan mudah itu kan. Iya. Nah, mudah untuk dikejar, apalagi kecepatannya pun juga seperti itu. Tugboat itu kan paling banter kan paling 6-7 knot kan, itu udah banter sekali. Kadang-kadang kalau lawat arus yang ladinya 6-7 itu bisa lari 1-2 knot, bahkan bisa jalan mundur. Nah, itu kesempatan apa ya? Untuk bajak laut ngejar kan gitu. Berarti yang diincar tuh kapal-kapal yang Ya, seperti itu kapal-kapal yang ya larinya tidak terlalu laju. ya? Iya. Berarti yang lambat. Yang ya? lambat. Ini Cak Olik, apa sih upaya-upaya yang harus ditempuh jika kita, misalkan saya punya cita-cita untuk menjadi pelaut seperti sampean ini, ya apa sih yang harus proses yang harus ditempuh itu apa ya? Pertama kita harus gigih dulu. Gigi ya? Kita harus gigih dan kita harus tahu jalurnya dulu. Iya. Nah, sekarang kita mau A, tapi nggak tahu nih mau ke A ini tujuannya kemana. Iya. Apa ya bisa, kan gitu. Iya, nggak bisa. Nah, nggak kalau bisa. kita pengen jadi pelaut, nah pelaut ini jalurnya pelaut itu apa dulu? Itu harus kita tahu. Iya. Nah, kalau kita Jadi, sudah tahu, pengetahuan dasar ya. betul. Pengetahuan dasar. Terutama kalau yang backgroundnya dari umum kayak saya dari umum itu kan itu harus pertama kalau mau pengen jadi pelaut harus ngurus sertifikat keselamatan dulu minimal BSD. Setelah BSD kita harus proses pembuatan buku pelaut. Setelah buku pelaut kita harus ngurus apa namanya SAT, SDSD itu kan. Jadi minimal itu permulaan itu harus punya 4 sertifikat. Apa saja nih? BSD, BSD. SAT, SDSD yang tiga. Setelah punya 3 itu nanti layar kira-kira 1 tahun baru bisa ngambil rating. Rating itu dasarnya awal mula mempunyai ijazah laut itu. Nanti setelah rating ngambil ke able. Setelah able baru ANT 5, ANT 4, ANT 3, ANT 2 itu. Terus begitu. Kalau mau jadi seorang pelaut. Sebenarnya sudah punya rating aja kalau memang ingin kerja di laut sudah bisa. Cuma itu tadi pekerjaannya ya kerja kasar kan gitu. Oh, jadi di kapal itu enggak semuanya jadi apa namanya itu? Oh, tidak semua orang kerja di kapal jadi perwira tuh enggak, gitu. Ya. Jadi di kapal itu ada tingkatan. Kalau untuk di deck ya, di deck itu nakoda. Nakoda itu pimpinan sepenuhnya, baik deck maupun mesin itu penanggung jawab sepenuhnya dari nakoda. Nah, di bawahnya nakoda kalau untuk deck itu ada mualim 1, ada mualim 2, ada mualim 3, ada mualim 4. Kalau kapal-kapal besar kan ada mualim 4. Terus ada bosun, ada mistri, ada jurumudi, ada kelasi. Itu untuk deck. Nah, untuk mesin ada KKM, masinis 1, masinis 2, masinis 3, masinis 4. Terus mandor mesin, oliman, terakhir wiper. Jadi urut-urutannya itu hanya mekanik cuma. Yang apa namanya yang masinis itu mekanik. Yang nautik yang kayak mualim itu nautik. Makanya di laut itu sekarang jurusan ada 2, nautik sama teknik. Kalau dulu ada 3, harus punya markonis. Markonis itu ijazahnya kan oru. Nah, tapi sekarang ini yang penting sudah ada mualim atau nakoda yang mempunyai ijazah oru, markonis sudah ditiadakan. Oh, gitu.
kan sesuatu itu kan pasti ada plus minus ya, ada Betul. kekurangan, Nah. ada kelebihan. Ya selama ini pengalaman Cak Kolik ini apa sih yang dirasakan jadi pelaut? Kekurangannya, terus kelebihannya, enaknya gimana, nggak enaknya gimana? Dan enaknya yang pertama pasti jauh dari keluarga. Itu sangat Iya, nggak enak iya, banget iya, kan gitu. iya. Nah, itu udah sangat banget nggak enak. Kan nggak sih, mungkin kalau kerja di sini kan ya, di betul. pegunungan di sini. Ya, pinginnya sih kalau seandainya di rumah atau di daerah ini ada kira-kira penghasilan yang kira-kira bisa untuk memenuhi. Iya, Sebenarnya kalau kebutuhan hidup cukup ya. Iya. Yang bikin kita kan gaya hidup. iya. Setelah Ya, punya memang- ini, pingin ini kan Iya. gitu. Saya pernah itu lihat ya di YouTube itu, memang gaji pelaut itu besar memang. Karena apa? Disesuaikan dengan resikonya Betul. kan memang besar. Jadi untuk gaji juga Cuma diimbangkan. begitu. gaji besar itu saya kira begini loh, tidak semua pelaut gajinya besar. Ya. Bahkan juga ada juga pelaut yang gajinya di bawah UMK, Oh, ada upah ya? minimum kota juga ada kan gitu. Ya cuma gimana lagi memang ketampilannya di sana. Mau nggak mau harus dijalanin kan begitu. Jadi tergantung skill itu ya, Betul, tergantung skill, tergantung jabatan juga. jabatan juga. Iya. Ya. Tadi kan apa kekurangan nggak enaknya itu jauh dari Keluarga. keluarga. Berarti yang apa namanya itu kelebihannya, keistimewaannya gaji besar itu berarti ya? Enggak juga. Enggak. Gaji besar juga nggak jamin juga. Karena begini loh, kalau berpikir saya itu, saya dulu pertama punya gaji 50 pertama kerja. 50 Ribu. ribu. Iya. Itu Pikir- dalam waktu 1 bulan. satu bulan. Ya, gaji 50.000 pertama saya kerja. Iya. Saya berpikir bahwa besok kalau saya punya gaji 500.000 umpamanya, itu saya yakin kayaknya cukup kan gitu. Iya. Tapi begitu sudah sampai 500.000, nanti kalau gaji saya 1 juta kayaknya cukup. Tapi begitu 1 juta terus. Jadi 2 juta. seberapapun gaji seseorang, itu pun kebutuhan pun akan lebih besar daripada gaji itu. Iya. Itu loh. Makanya yang terbaik bagaimana? Kita mensyukuri nikmat yang ada. Iya. Gitu loh. Kalau sudah orang bersyukur, berapapun yang Allah berikan itu yang terbaik buat saya, kan gitu. Iya. Kenyataannya begini. Saya dulu gaji di bawah 1 juta. Alhamdulillah kok hidup ayam tentrem kan gitu. Iya. Malah sekarang ya maaf aja. Gaji lebih dari itu, bahkan lebih jauh kan gitu. Iya. Katanya masih kurang. Masih kurang. Karena apa? Tak pikir-pikir, oh iya, saya ini kurang bersyukur. Bersyukur. Nah, gitu loh. Kalau saya bersyukur, udahlah enteng aja udah di rumah kan gitu. Iya. Nah, jadi intinya tadi, yang bikin kita kurang itu adalah gaya hidup. Gaya hidup. Gitu. Kalau untuk kebutuhan hidup, insya Allah cukup, Iya. bisa cukup. Gitu. Terus ini apa berarti, Balik? Kalau gaji ini bukan termasuk keistimewaan seorang pelaut, berarti keistimewaannya apa ini ya? Menurut sampean? Kalau saya sih selama ini saya tidak merasa istimewa, biasa-biasa aja gitu loh. Kenapa biasa-biasa? Saya kerja ya karena memang itu tadi yang saya bilang, saya bikin anak saya lebih baik daripada saya. Cita-cita anak saya tercapai. Iya. Nah, itu. Mungkin setelah itu Enaknya mungkin apa itu? Kenapa orang kok banyak yang ingin menjadi seorang pelaut? Cari kerjaan di darat susah. Oh, Gitu loh. darat susah ya. Cari kerjaan di darat susah, dan toh seandainya ada penghasilannya tidak memungkinkan. Iya. Nah, gitu loh. Ya kembali lagi berarti ya. Ya, harus kembali lagi ya. Dengan itu ya apa nama gaji itu. Ya? Iya. Sebenarnya di laut itu gajinya nggak jauh-jauh beda di darat. Kenapa kita bisa nyimpen? Gini loh. Kalau kapal-kapal besar itu kan biasanya kan perusahaan kan sudah menjamin makan, tidur, Iya. ya kan? Itu sudah dijamin di atas kapal. Makanya gajinya kita utuh. Utuh ya, berarti Nah, itu, bersih itu. ya gitu. Sekarang begini, gaji saya bapaknya 5 juta di sini, Iya. ya kan? Untuk kehidupan di sini, uang 5 juta sudah besar. Iya. Ya. Terus sekarang saya punya gaji 5 juta, umpamanya di Banten atau di Jakarta. Iya. Sekali makan berapa? Iya, iya. Jadi apa namanya berkurang dari itu Berkurang, kebutuhan iya. sehari-hari itu ya. Jadi kan gini kan kayak di sini kan mungkin dengan uang 20.000 lah
sudah bisa beli-beli macam ini paling beras sekilo, Ya. yang lain ini udah macam-macam. Di Jakarta kan belum tentu uang 20.000 dapat macam-macam. Iya, iya. Nah, itu loh. Jadi harga komoditi itu Iya. juga pengaruh ya. Nah, jadi tadi kenapa pelaut kok bisa begini-begini, karena makan tidur di kapal dijamin, makanya Dijamin. uangnya awet kan gitu, utuh. Iya. Coba kalau makannya beli, nggak bisa dia pulang. Iya. Nah gitu loh, karena apa? Yang mahal itu tuh biaya hidup. Iya. Apalagi di dalam kapal kan Hmm, lebih mahal kan ya. Betul, di dalam kapal apa-apa Makanan, mahal. minuman itu kan lebih mahal ya. Lebih mahal. Ya ini kan waktu ini sudah mau maghrib, Hmm. sebagai penutup ya saya minta kata-kata yang bisa memotivasi khususnya anak Murno supaya tidak berani mempunyai cita-cita tinggi. Ya, silakan Cak Khalid. Saya asli dari sini, dari Murno. Iya, Kebanyakan orang Murno saat itu ya, bukan saat ini, iya, itu kehidupannya dari kalangan menengah ke bawah. iya. Bahkan untuk saya pribadi, saya sudah paling bawah sekali gitu. Jadi kalau bisa, apapun yang menjadi keinginan, apapun yang menjadi cita-cita, kejar. Kita tidak usah memandang orang tua kita itu bagaimana. Iya. Kalau kita berusaha, kita sungguh-sungguh, kita dekatkan diri sama Allah, kita memohon sama Allah, insya Allah Allah akan berikan jalan. Iya. Apapun itu, Apapun itu ya. insya Allah Allah akan berikan jalan. Kan gitu. Jadi apapun itu cita-cita kita, kalau kita sungguh-sungguh, kita berdoa kepada Allah akan terwujud. Insya Allah akan Insya terwujud. Allah akan Gitu. Soalnya kan dulu gini, kecilnya saya, banyak orang menghina saya kan gitu kan, menghina saya. Tapi alhamdulillah dengan hinaan itu tidak membuat saya tuh harus berkecil hati, harus saya down, enggak. Jadi hinaan orang itu membuat motivasi saya, masa sih saya nggak bisa? Iya. Masa sih saya nggak bisa? Saya harus bangkit. Saya kan nggak mungkin harus begini terus, saya harus bisa mengangkat derajat orang tua, Iya. kan gitu. Tapi alhamdulillah, ya mungkin ya saya nggak munafik ya, semua ini ya berkat bantuan doanya orang tua dua-duanya, berkat bantuannya doa anak istri juga. Jadi apa yang saya harapkan itu insya Allah sama Allah itu diijabah. Dan itu ijabah apa? Karena yang membantu mendorong doa itu banyak kan gitu. Banyak ya. Jadi dari pihak keluarga, dari orang tua dan mertua juga kan ikut mendoakan gitu loh. Jadi yang tadinya orang tua keadaan seperti itu, ya paling enggak alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kalau ditanya kurang, saya masih kurang. Ya, jangan tanya kurang. Kalau ditanya kurang, saya masih kurang. Tapi kalau ditanya cukup itu tidak ada. Yang ada adalah syukur. Syukuri nikmat yang ada, kan gitu. Karena Allah bilang kan, syukuri nikmat yang sedikit, insya Allah akan kutambah nikmatmu kan gitu. Jadi saya akan berusaha untuk menjadi orang yang syukur, gitu loh. Ya Klik, ada enggak orang yang paling berjasa ini? Yang paling berjasa, yang itu sangat membantu perjuangan sampean sampai bisa menjadi pelaut ini. Orang yang paling berjasa. Yang pertama bapak ibu saya, Iya. Orang tua ya. orang tua, kedua om saya, Iya. ketiga pemilik perusahaan. Pemilik Perusahaan. yang memotivasi itu. Iya. Jadi meskipun saya tidak ada sangkut paut dengan perusahaan, saya tidak ada hubungan darah, saya tidak ada hubungan keluarga dengan perusahaan yang saya kerjain, tapi beliau mensupport saya. Bahkan saya pendidikan. Ya. Untuk pendidikan laut baik kelas 5 maupun kelas 4 saya free, tidak mengeluarkan biaya, semua biaya ditanggung perusahaan. Ditanggung perusahaan. Iya. Oh, ini luar biasa ini ya. Ya alhamdulillah. Perhatiannya kepada karyawan. Jadi tadi makanya kalau kita sudah kerja, kita sudah dipercaya sama orang, kita semaksimal mungkin harus sejujur-jujur mungkin. Kalau kita jujur, kita ulet, kita rajin, kita lataten, mereka pun juga akan memperhatikan sama kita, kan gitu. Jadi ya alhamdulillah saya sampai dengan seperti ini, itu semua biaya pendidikan itu ditanggung sama perusahaan dan saya tidak mengeluarkan 1 sen pun untuk biaya pendidikan saya. Biaya pendidikan. Iya. Luar biasa. Ini waktu sudah mau maghrib, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Cak Kolik sudah berbagi pengalaman kepada kita, kepada
khususnya anak-anak Murno supaya tidak takut dan berani mempunyai cita-cita yang tinggi. Saya rasa sampai di sini Sobat Literasi. Kurang lebihnya apabila ada kata-kata yang salah saya tidak kolik, minta maaf. Sampai ketemu di ngopot berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.